Pernah Nabi ditanya oleh Usamah bin Zaid. Kata Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, "Lam araka ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa di suatu bulan lebih banyak melebihi bulan Sya'ban. Mengapa ya Rasulullah? Kata Nabi, "Dzalika syahrun yaghfulun nas." Pada bulan Sya'ban itu orang lalai. Bulan yang banyak dilalaikan manusia. Kenapa? Ya, karena bulan Sya'ban ini berada antara dua bulan yang utama. Bulan Rajab pada pertemuan terdahulu kita bahas bahwa dia bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan haram. Satu di antara 4 bulan haram itu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Sementara setelah Sya'ban ini bulan Ramadan, bulan istimewa, bulan yang kedudukannya amat sangat tinggi dibandingkan bulan-bulan yang lain. Artinya bulan Sya'ban itu diapit oleh 2 bulan yang mulia, 2 bulan yang utama. Nah, oleh karena itu, karena Sya'ban ini tidak dipedulikan oleh banyak orang, Nabi tidak ingin ikut seperti kebanyakan orang menganggap remeh bulan Sya'ban. Maka dia pun melakukan amal-amal soleh, segala macam amal soleh dilakukan di bulan Sya'ban. Apa rahasianya bahwa Nabi tetap beramal soleh di bulan Sya'ban? Nabi ingin di saat orang lalai dia tetap istiqomah dan bahkan meningkatkan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majelis ini kita bersyukur, bertahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Berselawat kita kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah berada di awal-awal bulan Sya'ban menuju pertengahan bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban ini memiliki keutamaan. Di antara keutamaannya bahwa di bulan Sya'ban ini saat amal-amal kita diangkat di hadapan Allah Ta'ala. Kalau 1 tahun itu 1 bulan pengangkatan amal. Kalau 1 pekan antara Senin dan Kamis, bukan antara Senin dan Kamis, hari Senin dan Kamis. Satu riwayat menyebutkan Kamis saja. Itu yang disebutkan dalam hadis, "Mengapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Zaka yaum turfa'ul a'mal." Pada hari Kamis itu amal diangkat di hadapan Allah. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin amalku diangkat saat itu aku sedang berpuasa. Itu yang pekanan. Adapun yang tahunan, pernah Nabi ditanya oleh Usamah bin Zaid. Kata Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, "Lam araka ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Ya Rasulullah,
aku tidak melihat engkau berpuasa di suatu bulan lebih banyak melebihi bulan Sya'ban. Mengapa ya Rasulullah? Kata Nabi, dzalika syahrun yaghfulun nas. Pada bulan Sya'ban itu orang lalai, bulan yang banyak dilalaikan manusia. Kenapa? Ya karena bulan Sya'ban ini berada antara dua bulan yang utama. Bulan Rajab pada pertemuan terdahulu kita bahas bahwa dia bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan haram. Satu di antara 4 bulan haram itu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Sementara setelah Sya'ban ini bulan Ramadan, bulan istimewa, bulan yang kedudukannya amat sangat tinggi dibandingkan bulan-bulan yang lain. Artinya bulan Sya'ban itu diapit oleh 2 bulan yang mulia, 2 bulan yang utama. Nah, oleh karena itu, karena Sya'ban ini tidak dipedulikan oleh banyak orang, Nabi tidak ingin ikut seperti kebanyakan orang menganggap remeh bulan Sya'ban. Maka dia pun melakukan amal-amal soleh, segala macam amal soleh dilakukan di bulan Sya'ban. Apa rahasianya bahwa Nabi tetap beramal soleh di bulan Sya'ban? Nabi ingin di saat orang lalai dia tetap istiqomah dan bahkan meningkatkan amal soleh. Di saat orang semua tertidur, kita terbangun. Itu hebat. Di saat semua orang lalai berzikir, kita berzikir. Di saat orang tak peduli baca Quran, kita baca Quran. Nah, Nabi tidak ingin seperti kebanyakan orang yang menganggap remeh bulan Sya'ban, maka dia tetap melakukan hal-hal terbaik. Dan lagi pula di bulan Sya'ban itu, mulai dari bulan Ramadan tahun lalu, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab. 11 bulan sejak Ramadan yang lalu sampailah bulan Rajab kemarin. Nah, itu diangkat seluruh amal kita selama 11 bulan itu di bulan Sya'ban ini. Maka bulan Sya'ban ini jangan sampai saat amal kita diangkat kita sedang melakukan perbuatan yang tak bermanfaat. Tapi alhamdulillah subuh ini kita ngaji, subuh ini kita beriktikaf, subuh ini kita berdiskusi tentang agama, bermuhadharah, kemudian mengkaji tentang ilmu-ilmu Allah, hadis-hadis Rasulullah. Dan ini andaikan detik inilah diangkat, lalu Allah bertanya seperti dalam riwayat lain bertanya, apa yang dilakukan hambaku saat engkau mengangkat amalnya ke hadapanku? Kata malaikat, dia sedang pengajian. Itu membanggakan sekali. Lalu Allah berkata, lihat, unzuru ila abdi, tengok hambaku yang engkau khawatir dulu mereka akan berbuat kerusakan. Mayyubsidu fiha wa yasfikud dima, mereka akan menumpahkan darah. Tapi coba lihat, mereka sedang pengajian di masjid Baitul Ma'mur. Apa tak membanggakan? Nah, jadi amal-amal soleh kita di bulan Sya'ban ini, amal-amal kita sepanjang tahun diangkat di bulan ini, dan berharap saat diangkat itu kita dibanggakan Allah di hadapan malaikat. Detik-detik hari-hari kita di bulan Sya'ban ini upayakan tidak ada yang sia-sia, karena ketika diangkat malaikat melaporkan dia saat ini sedang bermunajat kepada Engkau ya Allah. Disitulah Allah banggakan kita. Kemudian bulan Sya'ban ini pula ada amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis-hadis lain. Paling tidak pembahasan
pembahasan tentang Sya'ban ini setelah Sya'ban Ramadan. Sama-sama ada alif dan nun. Kalau Ramadan itu asalnya Ramadan, alif nun itu tambahan. Sya'ban juga begitu. Sya'ban itu shin ain ba, alif nunnya tambah. Kalau Sya'ban itu ada dalam Al-Quran, kata syu'uban, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, syu'uban, bersuku-suku. Sya'bun. Nah, apa hubungannya suku dengan bulan Sya'ban? Kita mau memahami Sya'ban dulu, baru masuk Ramadan. Karena sebentar lagi masuk Ramadan. Apa Sya'ban itu? Ada yang mau menjelaskan? Silakan kalau ada yang mau menjelaskan. Pak Husain. Apa makna Sya'ban? Apa Bu? Kayak ada suara kan? Suara dinding. Sya'ban. Sya'bun. Sya'ban, syu'uban, tasya'aba, yatasya'abu. Dulu orang-orang Arab sebelum masuk Ramadan, kan bulan Sya'ban, mereka ini suku-sukunya ini berkelompok. Kan memang orang Arab itu bersuku-suku, berbangsa, berkelompok-kelompok. Ada kabilah Bani ini, Bani itu, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Adi, Bani Hashim. Berkelompok-kelompok. Setiap masing-masing suku itu mereka mencari air. Mencari air untuk apa? Persiapan di bulan Ramadan yang panas. Ramadan itu panas. Ramadan itu artinya memang panas. Jadi supaya tidak terlalu panas, tidak terlalu repot nanti berpuasa di bulan Ramadan, mereka mencari sumber-sumber air, dikumpulkan nanti ketika Ramadan itu tidak perlu lagi mencari lelah-lelah. Nah, itu suku-suku. Dia asal kata ini suku. Kemudian suku ini juga digambarkan dalam Al-Quran. Inna khalaqnakum min nafsin wahidah. Kami jadikan kamu dari jiwa yang satu. Asalnya maksudnya dari Adam. Setelah Nabi Adam nanti datang Hawa. Kemudian berketurunan ada Habil, Qabil, Ikrimah, Labuda. Terus nanti berketurunan ramai. Nah, akhirnya keturunan Nabi Adam ini bersuku-suku. Kita kalau pikir-pikir, kalau memang satu kita dari Nabi Adam, kenapa suku kita banyak? Tak usahlah kita bandingkan dengan Arab. Orang kita Indonesia aja, ada suku Minang, ada Batak, ada Jawa, ada Sunda, ada Melayu, ada apa lagi? Banyak lah pokoknya. Tak bisa disebutkan satu persatu saking banyaknya suku-suku kita. Nah, berawal dari satu, kemudian berkembang bersuku-suku, berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa. Begitu juga digambarkan seperti pohon. Tumbuh dia satu pohon, dan pohon itu nanti bercabang-cabang, ke kanan, ke kiri, cabang lagi ke atas. Maksudnya cabangnya semakin banyak. Nah, cabang-cabang inilah yang disebut dengan Sya'ban. Terus hubungannya dengan bulan Sya'ban? Di bulan Sya'ban ini bercabang-cabang keberkahan. Banyak keberkahan di bulan Sya'ban. Orang yang menganggap remeh bulan Sya'ban, dia kehilangan keberkahan. Makanya Nabi kemarin kita bahas, dia berdoa mengharapkan berkah. Mulai dari bulan Rajab sampai bulan Sya'ban masih tetap memohon dapat berkah. Allahumma barik lana fi Sya'ban.
Kemarin kayaknya ada yang tanya, boleh nggak kita sebut Rajab juga? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kan nggak sampai ke Sya'ban. Maka kalau mau tidak apa-apa, tapi kalau langsung ke Sya'ban juga sudah jelas kedudukannya sekarang saat ini bulan Sya'ban. Ya Allah, berilah berkah kepada kami di bulan Sya'ban. Kenapa minta berkah? Karena memang di bulan Sya'ban ini bercabang-cabang keberkahan. Sya'ban. Jadi kata alif sebenarnya itu menunjukkan bersangatan, menunjukkan banyaknya. Sya'ban banyaknya keberkahan, bercabang-cabang keberkahan. Ramadan alif nunnya panasnya yang bersangatan. Nanti baru kita masuk ke Ramadan. Ramadan diambil dari Ramadan atau Ramadan. Satu makna yang membakar karena panas itu kalau dibakar panas. Yang kedua maknanya menyiram. Yang dibakar itu adalah besi yang sudah berkarat. Yang disiram itu adalah daun yang sudah berdebu. Kalau menemukan besi yang berkarat, maka cara merontokkan karat itu dibakar. Kemudian debu yang menempel di daun, kalau turun hujan, maka debu itu menjadi hilang, bersih karena disirami air hujan. Sementara kalau Sya'ban tadi artinya bercabang-cabang keberkahan, lalu Ramadan apa artinya? Ramadan menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana hilangnya dosa kita, sebagaimana hilangnya karat pada besi dan hilangnya debu pada daun, seperti itulah hilangnya dosa-dosa kita, bersihnya dosa-dosa kita kalau kita beramal soleh dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Mana filosofis dari Ramadan? Mulai kita bersahur itu sudah disebut lagi barokah. Jadi mulai dari Rajab, Sya'ban, Ramadan itu keberkahannya tak berhenti. Sampai disebut di waktu sahur itu barokah tetap ada. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya pada waktu sahur itu ada barakah. Barakah itu artinya bertambah, kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak, bertambahnya kebaikan itu barakah. Apa barakah sahur? Nah, banyak penjelasan para ulama, di antaranya bahwa fisiknya akan kuat. Bukan hanya fisik, jiwanya juga akan kuat. Orang puasa itu jiwanya kuat, fisiknya kuat. Kalau dia makan sahur, nanti siang hari fisiknya kuat. Itu yang normal saja. Tapi ada juga orang bukan hanya fisiknya kuat, jiwanya pun kuat, mentalnya kuat. Ada orang yang kalau di luar bulan Ramadan tak kuat dia puasa. Sehingga kalau tidak makan roti dia jam-jam 11.30 naik asam lambung. Tapi ketika bulan Ramadan apa katanya? Saya kalau di luar bulan Ramadan, kalau tak makan saya siang cepat naik asam lambung, sakit mah. Tapi Ramadan ini puasa jam 11, jam 12 hilang sakit mah. Karena mentalnya sudah diformat sejak sahur itu. Karena tidak berniat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu memformat jiwa kita sehingga Allah bantu tolong. Banyak orang yang tak sanggup puasa, tapi ketika bulan Ramadan dicobanya puasa, enggak ada dia sakit lambung. Itu karena dia dengan penuh kesungguhan sejak sahur dia sudah benar-benar akan menjalankan fardu katanya kan, fardu syahri Ramadan. Kemudian ada proses pendidikan. Di waktu sahur itu bertemulah orang tua dengan anaknya sambil mengecek hafalan Quran. Di mana hafalan sambil itu? Tapi dari semua itu ada yang lebih dahsyat,
Yang lebih dahsyat itu kemarin tak muncul ya. Sekarang warnanya pula tak pas. Iya, saya beda warna di sini hijau warnanya. Hilang hijaunya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur, ashar sahur. Pada waktu sahur itu mereka memohon ampun. Banyak orang waktu sahur itu hanya untuk makan dan minum. Lupa dia. Bahkan ada dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 18. Ternyata di waktu sahur itu paling bagus untuk berdoa. Mohon ampun berdoa. Di antara doa yang makbul kata Nabi, jawfal lailil ada riwayat Abu Umamah ditanya kepada ayyud doa ya asma ya Rasulullah, kapan doa itu paling didengar oleh Allah? Kata Nabi, jawfal lailil akhir, penghujung malam. Penghujung malam waktu sahur. Detik-detik malam itu mulai dari maghrib sampai subuh. Kalau subuh enggak malam lagi, fajar. Subuh namanya. Tapi detik-detik menjelang subuh itu disebut penghujung malam, waktu sahur. Makanya dalam mazhab Syafi'i ada imsak. Kenapa ada imsak? Disuruh berhenti makan karena itu detik-detik menjelang subuh. Nah, itulah yang dimanfaatkan untuk berdoa. Kalau orang kita enggak, waktu itulah dibantai semuanya, kan? Detik-detik terakhir katanya kan. Apa yang bisa dimakan makan semuanya. Ini sebentar lagi. Masalah, tak tahu kalau detik-detik itu waktu paling baik untuk berdoa. Sampai akhirnya berderinglah sirine. Harusnya kalau berdering sirine itu udah berhenti dalam mazhab Syafi'i begitu. Maksudnya untuk berdoa. Tapi karena kita terlambat bangun, masih ada waktu lagi. Makan cuma itu. Nah, belum azan. Belum azan Pak ya. Rupanya setelah azan nanggung katanya. Lanjut. Ada pula pakai nanggung. Lanjut lagi. Kenapa lanjut? Belum hayya 'alas shalah. Lumayan ditunggu hayya 'alas shalah. Kenapa hayya 'alas shalah? Karena ada kalimat shalah. Jadi sebelum kalimat hayya 'alas shalah belum batal lagi ini. Nah, setelah hayya 'alas shalah baru berhenti. Ada lagi orang berpikir belum selesai azannya. Ditunggunya azan selesai baru berhenti. Yang paling parah belum iqamah lagi. Itu udah batal puasanya. Jadi kalau orang andai dia sudah terdengar sirine maka masih bisa sebetulnya. Cuma kalau udah azan jangan dilanjutkan lagi. Kenapa? Sudah mulai puasa itu azan. Karena kata Nabi, kata para ulama dalam fikihnya disebutkan apa yang dimaksud puasa? Imsakun nafsi 'anil mahdurat min tulu'il fajr. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar. Fajar itu dua, fajar kazib, fajar shadiq. Fajar shadiq itu pas azan. Nah, sejak azan itu tidak boleh lagi untuk makan dan minum. Cuma masalahnya orang yang tadi terlambat tadi mau cepat-cepat dia. Ternyata di suapan terakhir itu dia makan cabai rawit sama bakwan. Cabai rawit pedas-pedasnya nih. Azan masjid. Gimana cara minum atau tidak? Kalau minum batal. Tahankanlah agak pedas-pedas. Maka memang kita harus bangun lebih awal, kemudian pastikan dekat-dekat menjelang subuh itu amalannya adalah yastaghfir. Beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, itu yang bisa kita lakukan menjelang berpuasa, menjelang masuk subuh kita memohon ampun. Dan doa-doa kita makbul saat itu. Doa itu bukan sekedar memulai makan aja.
doa makan. Makan sahur doa dulu, tapi nanti setelah sahur, setelah makan minum masih ada waktu-waktu yang utama untuk berdoa. Jangan sampai kita ditarik oleh televisi. Yang kedua ditarik oleh selimut. Menarik selimut atau kita ditarik selimut? Biasanya orang kalau habis sahur itu dia ditarik selimut, subuh pun payah bangun. Nah, oleh karena itu pikirkan ini waktu yang utama untuk berdoa. Jangan sampai saya ini tak berbuat sesuatu. Manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya untuk berdoa. Mulailah masuk siang harinya berpuasa, karena definisinya tadi Ramadan di sahurnya dapat barokah, dapat ampunan, siangnya dapat ampunan juga. Kata Nabi, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa pasti puasa itu siang hari. Siapa yang berpuasa di siang hari pastinya dengan penuh keimanan, berharap pahala yang ihtisaban. Perhitungan itu maksudnya dihitung oleh Allah, ini amalan ini dapat pahala ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Siangnya dapat ampunan, waktu sahur, waktu baik minta ampun. Siangnya udah dapat ampunan itu. Malamnya bagaimana? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, salat tarawih dia, baca Quran, kemudian tadarus, apalagi berdoa, berzikir. Nah itu semua amal-amal soleh, dia hidupkan malam-malam Ramadan dengan amal soleh. Maka siapa yang menghidupkan malam Ramadan itu dengan penuh keimanan, dengan berharap ridho Allah, diampuni dosanya yang lalu. Artinya 24 jam itu semuanya ampunan. Semua berisi ampunan. Tapi kalau ada hari-hari, detik-detik di bulan Ramadan itu tak kita isi dengan amal soleh, maka amat sangat disayangkan. Padahal semua berisi ampunan Allah, tentulah kita melakukannya dengan sebaik-baiknya insyaallah. Maka cepat sekali bunyinya ya. Peringatan baru. Peringatan. Peringatan pertama. Imsa. Iya, imsa. Jangan sampai kita seperti doa yang dilafazkan Jibril. Dalam sebuah hadis riwayat Ka'ab bin Ujrah disebutkan dalam Al-Mustadrak Imam Al-Hakim. Naiklah Nabi ke tangga. Kalau tangga mimbar Nabi itu 3. Pertama, kedua. Falamma irtaqad darajatul ula, ketika Nabi naik tangga pertama, Nabi tiba-tiba mengucapkan amin. Falamma irtaqad darajatul tsaniyah, naik tangga kedua, anak tangga kedua, amin. Nabi mengucapkan amin. Falamma irtaqad darajatul tsalisah, Nabi naik tangga ketiga, amin. Nabi pun mengucapkan amin. Kemudian Nabi pun berkhutbah. Selesai berkhutbah, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat engkau mengucapkan kalimat amin yang kami tidak tahu maksud dan tujuannya. Biasanya kalau mengucapkan amin ada yang berdoa, diaminkan. Seseorang berdoa, yang lain mengaminkan. Biasanya ucapan amin itu ada yang mendoakan. Tapi mengapa kali ini kami melihat engkau mengucapkan amin sampai 3 kali, tapi kami tak tahu tujuan amin itu karena apa? Sebabnya apa?" Lalu kata Nabi, "Atani Jibril datang kepada." Barusan ini ketika aku naik tangga itu Jibril datang, lalu dia pun berdoa. Apa doa Jibril? Salah satunya ini yang pertama. 3 doa Jibril. Yang pertama kata Jibril, "Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lah." Bu'dan itu ba'idun. Bahasa Arabnya jauh artinya. Bu'dan, jauhlah seseorang dari rahmat Allah. Maksudnya jauh dari rahmat Allah itu bahasa lainnya celaka. Kalau kita lihat celaka, apa arti celaka?
dalam konsep bahasa Arab, celaka itu maksudnya orang yang jauh dari rahmat Allah, itu celaka. Tapi Nabi menyebutnya bu'dan. Celakalah orang liman adraka Ramadan, yang bertemu dengan bulan Ramadan, falam yaghfarlah, tetapi dosanya tak diampuni. Tak diampuni dosa. Dia jumpa dengan Ramadan, tapi yang karat tadi masih tetap juga berkarat. Yang debu tadi masih juga tetap berdebu. Padahal dia sudah berpuasa, dia sudah menghidupkan malam. Kok bisa? Berarti ada yang salah kepada dia. Puasanya sekedar makan dan minum. Makanya banyak kata Nabi, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Berapa banyak orang yang puasa, dia tak dapatkan apa-apa. Padahal seharusnya kalau dia puasa tadi dengan penuh keimanan, tadi diampuni dosanya. Tapi dia sudah puasa, kok enggak diampuni? Bahkan Nabi yang mengatakan, berapa banyak orang yang berpuasa, dia tak dapat apa-apa, melainkan lapar saja. Lalu kata dalam hadis Nabi katanya, ternyata salah satu sebabnya tidak meninggalkan perbuatan dan ucapan yang sia-sia. Nabi yang mengatakan malam yada qaulaz zuri wal amala bihi, siapa yang tidak meninggalkan ucapan qaulaz zuri, ucapan yang sia-sia, wal amala bihi, perbuatan yang sia-sia, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak memberikan balasan kepadanya meskipun dia menahan ta'amahu, makannya, wa syarabahu, minumnya. Dia udah tahan makan dan minum, tapi dia tak dapatkan pahala puasa. Apa sebab? Dia tidak meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Dia tidak meninggalkan ucapan yang sia-sia. Jangankan lagi ucapannya yang bersifat dosa, yang sia-sia saja, tak bermanfaat saja, perbuatannya itu bisa tak dapat pahala puasa. Apalagi lisannya memang banyak dosa. Di bulan puasa itu dia juga riba, namimah, mengadu domba, fitnah, caci maki, sumpah serapah, habis saudara. Sedangkan dia berucap yang sia-sia itu kira apa? Nanti tersinggung pula. Contoh ini, pokoknya banyaklah ucapan kita yang sia-sia, tak bermanfaat. Maka pastikan ya kita, kalau lisan itu zikir, baca Quran, itu yang kita lakukan untuk meraih Ramadan yang berkualitas. Jadi ngobrol-ngobrol tentang urusan yang tak bermanfaat. Perbuatannya main game, hati-hati yang main game. Itu dianggap perbuatan sia. Apa gunanya? Apalagi sampai main judi dia. Jadi itulah yang harus diwanti-wanti. Maksudnya sebelum masuk Ramadan nih kan, ini siap-siapnya dari sekarang. Ngajinya persiapan menyambut Ramadan, apa yang harus kita lakukan. Jadi kita ingat-ingatkan diri kita, jangan sampai Ramadan itu nanti seperti yang didoakan Jibril. Berjumpa dengan Ramadan, dosa tak diampuni, karat masih melekat, debu masih tak disiram. Itu doa yang pertama. Lalu kata Nabi, itulah doa yang paling makbul, yang berdoa Jibril yang mengaminkan Nabi, sama-sama tidak berdosa. Kenapa? Jibril la ya'sunallah. Dalam Quran disebutkan malaikat itu la ya'sunallah, tak pernah bermaksiat kepada Allah. Nabi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang engkau mohonkan pasti kami kabulkan. Itu kata Allah dalam surah Al-Duha. Dan Nabi pula dikenal dengan maksum, terpelihara dari dosa. Maka mana lagi doa yang lebih makbul dari doa ini? Tidak ada doa yang lebih makbul daripada doa ini. Yang mendoakan Jibril, yang mengaminkan Rasulullah SAW. Tapi perlu juga kita lihat amin yang kedua dan yang ketiga. Ada pun naik di tanggal kedua,
Apa kata Nabi? Kata Jibril yang diaminkan Nabi. Wa'dan liman zukirta indahu falam yusalli alaika. Celakalah orang yang ketika disebut namamu tetapi dia tak bersolat. Jadi kalau ada orang disebut nama Nabi kita tapi dia tak selawat, celakalah dia, kata Jibril. Amin, kata Nabi. Kita amin. Maka kalau disebut Nabi Muhammad, Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Nabi. Jibril yang mengucapkan, Nabi yang mengamin. Maka selalulah kita bersolawat. Apalagi bulan Ramadan banyak solawat. Ada waktu sangat solawat. Sambil nyetir solawat. Berbanyak solawat itu. Solawat itu kedudukannya di atas doa. Doa kita lebih tinggi lagi solawat. Makanya orang untuk mencapai itu sebelum berdoa solawat dulu supaya doanya itu makbul. Solawat dulu. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, mu'adan liman, celakalah orang yang ketika dia hidup hingga usia dewasa dan orang tuanya pun masih hidup saat dia dewasa. Seharusnya dia mampu untuk berbakti kepada orang tuanya, tapi tidak dia lakukan. Maka orang yang sudah dewasa sanggup dia untuk mempedulikan orang tuanya, tapi tak dia pedulikan. Celakalah orang ini, kata Jibril, dan itu diaminkan. Makanya siksa yang sudah didatangkan di dunia, siksa seorang yang durhaka kepada orang tua. Kalau di akhirat dah pasti, tapi di dunia sudah didatangkan siksa. Ketika dia mampu untuk berbakti, tetapi tak dilakukan. Amin. Itu doa yang satu sisi khawatir kalau kita tidak melakukan. 3. Jangan sampai Ramadan ini tak menggugurkan dosa kita. Jangan sampai kita tidak berselawat kalau disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita punya orang tua tak berbakti kepadanya. Nah, itu di antara poin pertama dan 8 poin yang mau saya sampaikan tapi tidak selesai. 8 yang mau saya sampaikan tapi baru poin pertama. Gimana nih Pak Husein? Lanjutkan. Masya Allah. Yang kedua, yang pertama tadi berharap ampunan dengan doa, zikir. Yang kedua, menyambut Ramadan ini memperbaiki hubungan dengan Allah, ya, beristighfar dan lain. Jadi setelah berdoa, beristighfar dan istighfar yang banyak. Gimana cara menjelaskan waktu udah masuk kita yang ketiga, memperbaiki hubungan dengan manusia. Ini penting nih, khususnya berapa hari lagi? 5 atau 6 hari, nisfu Sya'ban. Ya, ingat nih, nisfu Sya'ban berapa hari lagi? Sekarang tanggal berapa? 5 hari lagi kan? Dari Mu'adz bin Jabal, Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Allah menatap hamba ila khalqihi, kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya. Kapan? Fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Oh, jadi kalau malam lain Allah tak menatap. Allah Maha menatap, Allah Maha melihat, Allah basirun, Allah sami'un, Allah Maha raqibun, Allah Maha mengawasi, Allah Maha menatap, Allah Maha memperhatikan. Tetapi khusus pada malam nisfu Sya'ban spesial untuk makhluk Allah, hamba-hamba Allah.
Apa yang didapatkan oleh hamba-hamba Allah di malam nisfu Sya'ban? Nah, itu dia. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah akan mengampuni seluruh hambanya. Kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah dan malam nisfu Sya'ban. Kalau ada kalaunya, tak sembarang langsung diampuni. Kalau kita beribadah di malam itu, makanya malam nisfu Sya'ban itu dulu oleh ulama-ulama salafus saleh sejak zaman-zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai hari ini seharusnya. Itu kalau malam nisfu Sya'ban, Khalid bin Ma'dan dan ulama-ulama baik di Syam maupun di Hijaz, mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan amal-amal soleh. Kalau yang di negeri Syam di masjid menghidupkan, membaca Quran, sholat airnya, pakai wewangian, pakai pakaian terindahnya, datang dari masjid untuk menghidupkan malam istimewa nisfu Sya'ban. Tepatnya malam apa kan film Jumat ini. Tetap pula malam Jumat kan Sayyidul Ayyam. Iya kan? Sayyidul Ayyam itu kan hari paling istimewa dalam 7 hari. Malam istimewa pula. Bertemu berlapis-lapis keberkahan di bulan Sya'ban pula. Yang pasti itu jangan sampai terlewatkan itu. Rugilah kita ketika sampai di nisfu Sya'ban kita anggap biasa-biasa saja. Termasuk ulama-ulama Makkah Hijaz dulu, mereka menghidupkannya di rumah masing-masing. Kalau di negeri Syam mereka hidupkan di masjid. Kita boleh milih mau di masjid bisa, sebagian orang buat di masjid, sebagian buat di rumahnya. Dikondisikan di rumah tuh anak-anaknya baca Quran. Malam nisfu Sya'ban nih, ingatkan anak-anak kita kalau memang tak buat di masjid. Ini malam nisfu Sya'ban, ini malam istimewa. Semua dosa-dosa hamba-hamba yang menghidupkan malam itu. Makanya ulama-ulama dulu ada yang ya macam-macam. Ada yang baca Yasin katanya kan, baca Yasin 3 kali. Itu kenapa Yasin? Ditanyakan. Karena aslinya kalau mau menghidupkan itu khatam Quran. Kira-kira sanggup nggak khatam Quran malam nisfu Sya'ban nanti? Masalahnya, maka ulama kita bilang kalau tak mau khatam Quran baca Yasin aja. Itu biar orang nggak terlalu di apa namanya merasa berat. Karena masyarakat kan ada yang levelnya awal yang masih sangat. Jangan kan baca itu. Sedangkan baca Yasin jadi berat sebetulnya, tapi udahlah ini yang level ringan lah Yasin. Dan kenapa Yasin? Karena Yasin itu jantungnya Al-Quran, qalbul Quran, hidupnya. Jadi itu dipilih oleh Allah. Tak apa-apa mau surah apapun, yang penting kita malam itu baca Quran. Cuma kan ada yang dikhawatirkan para ulama itu jangan menganggap Yasin itu sebuah kewajiban, harus Yasin. Kalau tak Yasin tak dapat ampunan, itu kan ya mungkin sudut pandangnya aja yang tidak. Tapi kalau memang itu dipahami bahwa di antara cara meraih ampunan itu membaca Quran dan di antara surah yang terbaik adalah Yasin, boleh. Kemudian apa lagi? Buatlah sesuatu. Mungkin kita meluput dari pantauan bahwa malam itu juga baik untuk selain sholat malam. Habis maghrib itu mungkin kita beri makan orang miskin. Banyak ternyata semua amal soleh buat malam itu. Atau ada beberapa orang ke panti asuhan, nanti makan malam. Siang udah diingatkan, nanti malam ada nanti nasi bungkus ya atau nasi kotak ya, nggak usah masak ya. Datang untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini, buatlah apa yang bisa kita lakukan. Semua amal soleh yang mungkin dan bisa kita lakukan. Tetapi sayang, beribu kali sayang. Kenapa? Ada illahnya. Itu dia masalahnya. Ada illah. Maksudnya yang kecuali. Nah, semua makhluk ini yang beribadah di malam itu dapat ampunan kecuali 2.
Siapa yang dua? Musyrikin, limusyrikin, bagi orang yang syirik. Musyrik masih disimpannya batu yang kalau dia tidak, batu gilingan tak apa-apa kan. Batu yang kalau tidak di apa namanya, kalau tidak dipakai ini umpamanya, kalau tidak ada di rumah ini, sakit-sakit kami Pak Ustaz. Percaya dia sama batu dia menyembuhkan, itu masalah. Atau dia punya peninggalan tulis empu ganteng, kan? Yang kalau tidak dimandikan malam satu syura ini nanti akan berkurang rezeki. Masalah ya. Insya Allah kita tidak ada lagi yang seperti itu. Sudah masa lalu nenek moyang kita yang masih berhubungan dengan animisme, dinamisme, keyakinan seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada. Tapi yang dikhawatirkan lagi yang kedua, au musyahidin. Yang kedua, orang yang belum berdamai dengan sesama. Jadi memanfaatkan 5 hari ini untuk berdamai. Gimana cara berdamai? Kalau segan mau jumpa WA, kan sama sekarang tak mudah untuk berdamai. Mohon maaf saya kalau ada salah-salah selama ini. Jadi mau menyambut bulan suci Ramadan, bahkan mau menghidupkan bulan suci Sya'ban ini, disunahkan untuk saling memaafkan. Saya dengan kerendahan hati yang dhaif, yang khilaf, yang salah, mohon dimaafkan kalau ada salah dan khilaf. Alhamdulillah, rupanya WA itu berbalas. Sama-sama lah, saya juga begitu. Bagus sekali itu. Tak jumpa tapi sudah memaafkan, hebat. Kadang orang mau jumpa langsung itu dia sudah pula jumpa katanya kan. Tapi kalau sudah didahului dari WA, habis itu berlanjut dengan tahad, saling berbagi hadiah, dikasihnya hadiah. Sampai yang mengantarkannya gojek kan. Dia tak langsung beri, karena dia masih segan mau jumpa umpamanya. Kasih hadiah. Rupanya hadiah sesuatu yang menarik baginya, entah untuk makanan buka puasa atau kurma atau apa. Kalau takut di makanan, takut disalahpahami nanti, mungkin buku kan. Buku judulnya Indahnya Memaafkan. Iya. Bagus itu. Jadi dicarilah cara bagaimana supaya kita bisa berbaik-baik. Karena yang kita inginkan itu yang lebih besar. Jangan takut kita untuk memohon maaf karena dinilai rendah. Nah, datang dia kan meminta maaf kepada saya. Berarti dia yang salah nih. Jangan takut penilaian manusia. Kalau dah baik, insya Allah rahmat Allah turun. Rahmat Allah turun. Mahabbah. Tapi yang diinginkan hamba Allah itu adalah ampunan yang lebih besar. Lebih besar ampunan Allah atau penilaian manusia yang kita khawatirkan tadi? Lebih besar ampunan. Dan kata Nabi, ternyata itu adalah amalan yang paling tingginya. Akhbirni bi fawadilil a'mal. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku apa amalan yang paling utama. Kata Nabi, man qata'aka. Sambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahimnya denganmu. Kalau orang lain yang memutuskan silaturahim, makanya dia yang buat salah sama kita, habis itu dia yang menjauh dari kita, dia yang salah. Lalu dia datang kepada kita minta maaf, wajar, biasa itu, karena memang dia yang salah. Tapi ada hamba Allah, orang lain yang salah, tapi dia yang datang menyambung silaturahim. Itulah amalan yang paling utama, tapi tak semua orang. Kalau melihat wajah jemaah memang orangnya hatinya lembut semua. Insya Allah habis ini kita akan berdamai untuk meraih kemuliaan Sya'ban. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Masih ada 4 lagi sebetulnya. Atau masih ada berapa lagi? Boleh aja lagi kan Ustaz, yang poin ini. Iya, mereka supaya jangan penasaran belakang. Oh iya. Poin-poinnya
Yang pertama, yang kedua, ketiga sudah. Kemudian yang ini siapkan Al-Quran untuk kita baca nanti di bulan Ramadan di khatam Quran. Kemudian yang kelimanya bayar hutang puasa. Kalau ada hutang puasa kita tahun lalu segerakan. Sebelum utang duit bayar juga. Bayar hutang puasa ya, bayar hutang duit jelas itu. Tapi karena belum jatuh tempo masih bisa. Belum jatuh tempo. Ini tidak mau jatuh temponya. Masa udah 1 tahun belum juga diganti puasa. Kemarin saya sakit 5 hari Pak Ustaz. Rupanya belum juga. Cepat sebelum masuk Ramadan. Cepat bayar hutang puasa. Ini persiapannya. Kemudian kita siapkan untuk berbagi nanti di hari Ramadan itu, dan pastikan jaga kesehatan agar kita bisa maksimal. Yang suruh jaga kesehatan siapa? Kan ada orang yang sakit-sakit, sehat-sehat. Yang suruh jaga kesehatan itu Nabi. Iltanim khamsan qabla khamsin. Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Jaga sehatmu sebelum datang sakit. Artinya menjaga sehat itu ya hidup bersih segala macam, makanan sehat itu yang pasti halalan thayyibahnya lebih penting. Dan 7 Berarti 8 dengarnya kan? 8 dengarnya berarti 8 tulis simpan aja. Jadi 7 perkara inilah yang mungkin bisa kita sampaikan pada subuh ini. Ada hal yang mau didiskusikan? Ya Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah terkait dengan pembangunan masjid. Ini setiap gimana aja masjid yang terbangun pasti ada polemik seperti ini. Misalkan si A sudah menyumbang seng, si B sudah menyumbang semen, 10 tahun lewat, dan dia berniat untuk berwakaf. Bukankah wakaf pahalanya jariah gitu deh. Selama ini dipakai, selama ini juga dia akan dapat pahala. Tapi terjadilah pemunggaran masjid dan yang harus kita ganti semen ini, tembok, seng harus diganti semua gitu. Jadi orang ada berpikiran, oh janganlah nanti kalau dihancurkan nanti pahala orang udah berwakaf yang lama itu dia udah nggak dapat pahala lagi. Itu gimana nih? Itu perlu diluruskan. Salah itu Ustaz. Innamal a'malu Niat. Dia niat buat. Dan nanti gimana kalau umpamanya udah dibangun kemudian gempa, ya kan? Kasihan. Baru dia wakaf dia langsung gempa. Habislah. Berarti itu sudut pandangnya yang harus diluruskan. Wakaf itu yang penting niatnya. Sudah dinyatakan, sudah nampak dan jelas, dan itu tetap mengalir sampai hari kiamat. Kalau orang berpikirnya udah habis lagi, nanti ya banyak sekali amal orang terputus jadinya. Karena yang menyebabkan itu bisa pemungkaran, bisa terjadi kerusakan, diganti. Insya Allah niatnya itu sampai dan bahkan itu sudah tercatat oleh para malaikat. Wa asarahum dicatat. Sudah dicatat. Utibat lahu shadaqatan jariyah. Sedekah jariah. Sedekah jariah itu nama lain dari wakaf. Sama juga kemarin ada yang bertanya, Ustaz, saya mau wakaf komputer untuk pesantren. Ada dapat 1 wakaf. Gimana nanti kalau rusak katanya? Gimana kalau rusak katanya? Dia mengalir terus. Kenapa? Dari komputer itu buat absensi, buat surat-surat menyurat sehingga lahirlah anak-anak menghafal Quran dari manajemen yang bagus itu. Itu anak-anak yang menghafal Quran itu dari proses surat menyurat dari dalam laptop atau dari dalam komputer. Mengalir terus, walaupun rusak itu, tapi anak-anak itu terlahir dari kerja, dari proses. Nah, sama juga dengan masjid ini. Berapa banyak orang yang sudah sholat di situ? Dan berapa banyak orang membaca Quran di situ? Dan diajarkan pula ilmu Quran itu kepada anak-anaknya lagi. Terus mengalir kepada dia. Jangan membatasi wakaf itu pada yang nampak. Habis itu kalau dia rusak, hilang wakaf. Nah, ya perlu diluruskan juga. Agar kita berwakaf itu yang penting niat kita yang diluruskan. Sudah dicatat dan tunggu nanti di yaumil akhir hasilnya juga akan nampak olehnya. Tidak akan berhenti. Jadi kalau begitu banyak-banyakkan wakaf
supaya tetap mengalir kebaikannya sampai hari kiamat. Ya, Itu sila yang 12 juga bisa juga. Nambah sedikit Ustaz, Boleh. masalah Sa'ban tadi Pak. Di bulan Sa'ban ini kan, di pertengahan bulan Sa'ban itu kan kita mengadakan kebanyakan kan buahan kan lebih baik. Tapi cenderung masyarakat kita pada umumnya lebih mengadakan buahan itu seminggu lagi mau Ramadan. Bagaimana Ustaz menyikapinya Ustaz? Terima kasih. Ya. Sebetulnya perubahan itu kan bahasa Jawa ya. Ya, masyarakat kita menyambut Ramadan dengan bersedekah. Ya, Sya'ban tadi. Sya'ban itu bulan keberkahan. Jadi selagi bulan Sya'ban orang bersilaturahim dan di antara tujuannya juga tadi saling memaafkan. Kalau yang paham dengan hadis ini dibuatnya sebelum nisfu Sya'ban. Pandai dia kan, dibuatnya acara ke rumah Bapak Ibu, kalau ada dia kan datang ke rumah satu-satu payah. Akhirnya dibuatnya diundang semuanya. Kalau ada salah dan silap kami selama itu hebat tradisi masyarakat. Begitu caranya minta maaf. Jadi tidak perlu datang ke rumah satu-satu. Apakah Bapak Ibu memaafkan saya? Maaf, alhamdulillah. Udah lepas. Nah, rupanya cara minta maaf itu diundang makan. Makan itu melembutkan hati dan itu sunnah itu. Nabi diundang oleh Itban bin Malik. Itban bin Malik dalam Sahih Bukhari diundang masyarakat itu untuk makan-makan di rumah. Habis itu diminta Nabi untuk sholat di rumah ini ambil barokah. Itu yang pertama, ya Rasulullah, sholat sunnah di pojok rumah ambil barokah. Nah, kalau kita mungkin Ustaz tadi suruh cuma doa aja. Ustaz doa, doa, udahlah cukup lah itu kan. Nanti kalau sholat nanti kan orang lain tak paham, tapi itu sholat bahagian dari doa. Kalau orang kita menyederhanakannya doa, boleh, tak ada masalah. Di akhir-akhir Sya'ban tak masalah, tapi yang lebih bagus sebetulnya detik-detik menjelang masuknya nisfu Sya'ban ini. Inilah sehari, 2 hari, 3 hari menjelang. Karena yang diharapkannya di malam nisfu Sya'ban. Andai dia buat setelah nisfu Sya'ban, kemudian dia masih tetap bisa dia meraih kebaikan yang banyak. Artinya kebaikan itu tidak dibatasi. Apalagi dilakukan di masjid Ustaz ya, mengundang seluruh jemaah. Bagus Sudah kan Ustaz? Itu kebijakan lokal ya kan. Gimana itu disilahkan aja dan itu sangat baik. Dan sebahagian memang dia di malam nisfu Sya'ban itu bersilaturahim, kemudian ada makan, berdoa, semoga malam ini habis itu masing-masing lah beribadah menghidupkan malam. Saya juga sebahagian tempat gitu kan, malam nisfu Sya'ban itu buat acara, ada makan-makannya juga. Makan itu enggak dilarang, tapi jangan habis makan tidur gitu. Habis makan tak ada lagi ibadah malam itu. Sayang anak disayangkan. Padahal semestinya dia mendapatkan ampunan dengan dia akan menghidupnya dengan amalan-amalan yang lain. Kalau bisa orang malam nisfu Sya'ban itu tak tidur, itu hebat dahsyat. Malam itu spesial untuk membaca Quran. Kalau kita khatam Quran itu butuh waktu berapa lama? Berapa jam? Macamnya tak pernah kita sekali duduk khatam kan? Tak pernah kita. Nah, tapi ada orang mungkin malam nisfu Sya'ban itu cuma kalau ada ngantuk-ngantuk juga itu kan. Nah, tapi gimana caranya? Saya kan kopi di hadapan kan, ngantuk sedikit minum. Tapi ada orang setelah minum kopi itu tambah kuat ngantuk. Jadi itu masalah. Gitu Pak ya. Syukran. Seperti itulah kajian kita pada subuh kali, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita jumpa di tahun atau di lain waktu. Saya tak tahu apakah ini kajian terakhir atau tidak. Yang pasti itu kalau saya menyarankan cari ustaz lain mengganti kan. Karena jemaah ustaz itu ada yang disampaikan. Mungkin ada yang berpikir gitu.
Mungkin saya menyampaikan ini juga sunnah ini. Karena kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, udahlah engkau cari guru yang lain. Udah aku sampaikan semua kepada, karena dia dah hafal. Saya menganggap jamaah ada hafal juga. Dia guru yang lain. Nah, jadi supaya ada apa nanti ada keberagaman ilmu yang luas. Nah, jadi itu terserah kepada jamaah semua kan. Rasanya saya sampaikan semuanya dah. Bisa sampaikan. Kalau yang menyampaikan tak keberatan lagi. Masih banyak lagi. Insya Allah berkah apa yang kita kaji ini berkah semuanya, dan kesempatan ini juga saya mengambil kesempatan untuk memohon maaf kepada Dimaafkan kalau saya. ada hal-hal yang tak berkenan di hati. Udah berapa tahun ngaji di sini kan, mungkin ada kata-kata yang tak berkenan, yang tersinggung. Nah, saya sekali lagi menyambut Ramadan ini memohon maaf kepada jamaah. Apakah Bapak Ibu memaafkan? Setuju di situ ya. Insya Allah kita akan bersungguh-sungguh di majelis musyawarah di tempat masing-masing. Amin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah sampaikan juga kita ke bulan Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.